Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini saya barusan telah menonton sebuah video tentang dialog kekristenan sama Islam. Saya lupa yang nama channelnya, tapi channelnya salah satu diskusinya mengenai apakah Yesus itu Tuhan atau manusia atau setengah Tuhan setengah manusia. Oke guys, teman-teman kita mari kita bahas dari sudut pandang Islam yang semoga kita bisa merenungkan apa yang saya sampaikan sehingga bisa menguatkan akidah kita sebagai hamba Allah yang bertakwa insya Allah. Oke, yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan itu adalah Dia yang menciptakan. Kemudian apakah Yesus menciptakan segala sesuatu atau Dia Allah yang Maha menciptakan segala sesuatu? Tentu kita tahu bahwa Yesus tidak menciptakan atau bukan pencipta dan juga bukan yang memberikan rezeki atau yang memelihara seluruh makhluk. Dalam artian seluruh makhluk ini adalah seluruh yang diciptakan, dan juga bukan pengatur langit dan bumi, matahari, dan seluruh alam ini. Jadi hal di atas tidak ada pada Yesus, maka dia bukan pencipta atau menciptakan segala sesuatu. Konsekuensinya Yesus bukan Tuhan atau bukan yang harus kita sembah karena dia bukan Rabb seluruh alam. Dengan demikian kepada siapa kita menyembah? Kepada Yesus atau kepada yang menciptakan segala sesuatu? Dan segala sesuatu selain yang disembah atau Allah adalah alam. Kalau dalam kamus tata bahasa yang dikenal atau kalau dalam kamus tata bahasa, alam artinya yang dikenal atau objek yang dikenai atau objek oleh yang berilmu atau alim. Artinya yang dikenali ya atau yang diketahui. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabb seluruh alam, ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di langit maupun yang di bumi ini, atau di antara keduanya, atau yang ada padanya. Ini di uh, apa namanya diucapkan atau uh, terdapat di dalam surat Al-Fatihah ya. Sedangkan Allah adalah alim, bahkan alimun, yang maha mengetahui. Adapun Yesus adalah termasuk bagian dari alam karena dia yang diketahui atau dikenali. Konsekuensinya adalah yang diciptakan atau dikenali harus tunduk kepada yang maha menciptakan atau yang maha mengenali atau ilmu. Sebagaimana manusia menciptakan robot, maka manusia mengetahui kreasinya atau ciptaannya tersebut sehingga ia menuruti apa yang diinginkan penciptanya. Lalu dari mana kita bisa mengetahui Allah padahal kita tidak mengetahui Allah secara zatiah? Nah, kita bisa mengetahui Allah dari ayat-ayatnya dan dari ciptaannya. Adanya ciptaan karena adanya yang menciptakan, ya enggak? Adanya ciptaan karena ada yang menciptakan. Disinilah fungsi akal sehat kita sehingga bisa menerima tentang kebenaran atau faktanya itu. Allah adalah Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ardi, atau Allah adalah Rabb langit dan bumi dan yang ada pada keduanya dan apa yang ada di antara keduanya. Maka kita wajib hanya menyembah kepadanya saja sebagai konsekuensi bahwa dia yang menciptakan langit dan bumi ya, dan apa yang ada keduanya dan apa yang ada di antara keduanya. Maka oleh karena itu Allah tidak layak disifati oleh sifat-sifat manusia seperti terluka, lapar, haus, makan, minum, sedih, lemah, kecewa, menikah, rendah, tidak tahu, mengantuk, tidur, lelah, membutuhkan, melahirkan atau dilahirkan dan sebagainya. Adapun Yesus, dia tidak mempunyai sifat-sifat yang layak
dia mempunyai sifat-sifat yang layak bagi manusia seperti digambarkan di atas, tapi dia tidak mempunyai sifat-sifat ilahiyah seperti dijelaskan sedikit di atas, yaitu tentang bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi dan yang ada pada keduanya, atau dia yang uh, memelihara atau juga mengatur seluruh alam ini, dan juga dia yang mengatur seluruh alam seperti langit, bumi, matahari, dan bulan, dan dia juga yang memberikan rezeki gitu kan, sementara Yesus tidak ada. Ya oke, kita lanjutkan. Jadi yang harus kita tahu bahwa kata Allah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya sebuah kata benda yang bermakna yang disembah, yang diibadahi. Lalu bagaimana kita menyembah Allah yang dituhankan, yang diibadahi, yang disembah ini? Nah, kita harus tahu Allah tidak membiarkan kita begitu saja setelah Dia menciptakan kita, tapi Dia mengutus seorang Rasul yang terjaga dan terpelihara dari kesalahan. Sebagaimana Allah menerangkan di dalam Al-Quran, Inna arsalna ilaikum rasulan sahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhda wabila. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang Rasul sebagai saksi nanti di hari kiamat, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul, akan tetapi Fir'aun membangkang atau bermaksiat, maka kami azab dia Fir'aun dengan azab yang keras. Semoga memberi pencerahan dan hidayah kepada kita dan kepada mereka yang mengambil untuk Allah seorang anak dan menjadikannya sebagai Tuhan. Semoga yang gelap karena kebodohan, seperti tidak tahu atau jahil, menjadi terang benderang karena ilmu pengetahuan, mempunyai ilmu pengetahuan atau al-alim. Allah menjelaskannya melalui ayat-ayatnya, baik kauliyah maupun kauniyah, dan melalui akal sehat yang dia berikan kepada kita selaku manusia. Sebagai catatan, ya, ini yang tadi saya sebutkan adalah tadi di atas, seperti yang memberi rezeki, yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, ya, yang memelihara. Ini adalah makna dari Robun yang menciptakan seluruh alam ini dalam bahasa Arab. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada ibunya, siapa Robnya? Dimulai dari ketika ibunya menjawab ayahnya adalah Robnya, dalam artian yang memelihara dia. Kemudian siapa Robun ayahnya, sampai pada derajat kesimpulan bahwa dia menjadikan Allah sebagai Robnya. Terus kemudian tunduk adalah menjadikan ilah atau yang disembah, sama dengan menjadikan ilah atau yang disembah atau diibadahi atau Tuhan, begitu. Oke guys, teman-teman, begitu singkat ya guys ya, semoga memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.